Jujur aja gitu ya. Iya. Waktu terjadi demo segala macam, saya di rumah betul-betul saya bisa tidur. Oh gitu. Iya, memang ada aparat minta saya harus diungsikan waktu itu. Ada ibu saya semua. Lalu kami putuskan kalau diungsikan ke pulau kemana-mana, justru ini minta maaf saja ya, kalau sampai ada orang rencana mau bunuh saya pun, justru dibawa ke tempat pulau, ke tempat itu nggak ada orang yang tahu, lebih gampang bunuh saya. Dan itu malah berita bisa nggak ada kan. Iya. Saya bilang sama mereka, saya nggak mau pergi. Dia bilang nanti bisa serbu masuk ke dalam rumah. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja saya. Saya lebih baik mati di rumah satu keluarga. Itu beritanya masih ada orang tahu, terbunuh di rumah. Rumah saya dibakar, dikeroyok, masih ada orang tahu. Itu juga ditanya wartawan waktu ada di sidang masuk penjara, nyesal nggak? Kalau diputar balik kamu mau? Nggak, aku nggak pernah nyesal. Karena aku tahu aku berdiri untuk kebenaran dan keadilan dan peri kemanusiaan. Saya berdiri untuk itu. Kecuali saya salah. Kita salah saja, nggak boleh nyesalin yang udah lewat. Apalagi kita yakin kita nggak salah. Apalagi keputusan yang saya ambil berdasarkan keyakinan saya. Cerita Ahok saat siap mati di tangan pendukung Abbas, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok saat ini adalah orang yang bebas dan sudah lepas dari segala teror yang ia pernah dapatkan selagi ia menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok adalah mantan napi kasus penistaan agama yang berhasil melalui segala kelamnya tekanan ormas pendukung Abbas pada saat itu. Mari kita simak curhat dari Basuki Cahayapurnama, bapak dari 4 orang anak yang saat ini sudah begitu bebas menikmati udara setelah nyaris 2 tahun ia mendekam di Makobrimob, tempat para napi teroris di penjara. Ia bercerita dengan Iyas Lawrence, host dari Magna Talks di YouTube Ahok, panggil saya BTP. Saat ia terancam nyawanya di rumah lengkap seluruh anggota keluarga, yakni Veronica Tan, ketiga anaknya dan ibunya yang datang jauh-jauh dari Belitung. Ia tinggal di pantai Mutiara Pluit dan memang dijaga ketat oleh anggota pengamanan berlapis-lapis. Karena pada saat itu ia adalah gubernur yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang ketat. Apalagi sebagai gubernur yang jujur, banyak sekali orang yang ingin dia mati. Apalagi para pendukung Abbas yang ada di bawah komando sudahlah, tak perlu disebutkan. Ngomongnya nanti salah lagi saya. Jujur aja gitu ya, waktu terjadi demo segala macam, saya di rumah betul-betul saya bisa tidur. Memang ada aparat yang menyatakan saya harus diungsikan waktu itu. Ada ibu saya, semua. Bapak Ahok diajak untuk mengungsi di luar pulau, akan tetapi dia lebih memilih untuk tinggal di rumah karena jika di luar pulau mereka bisa saja langsung dihilangkan nyawanya. Dan alasan kematiannya bisa dibuat lebih bias. Bisa saja dia dibunuh namun diberitakan tenggelam ataupun digigit oleh hiu. Lalu kami putuskan kalau diungsikan ke pulau, kemana-mana, justru ini minta maaf saja ya. Kalau sampai ada orang rencana mau bunuh saya pun justru dibawa ke pulau ke tempat itu, nggak ada orang yang tahu, lebih gampang bunuh saya. Udah gitu berita bisa nggak ada kan? Saya bilang sama mereka saya nggak mau pergi. Dia bilang nanti bisa serbu masuk ke dalam rumah. Yaitu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja. Saya lebih baik mati di rumah satu keluarga, itu beritanya masih ada orang tahu. Terbunuh di rumah saya dibakar, dikeroyok, masih ada orang tahu. Kalau saya diungsikan dengan helikopter ke pulau, kemana? Lalu kalian kalau ada oknum yang bunuh saya. Ini kan perang ideologi kan? Ini kan soal keyakinan. Kalau sudah keyakinan kan susah mau megang siapa, gitu. Pak Basuki Cahayapurnama pun sadar bahwa peperangan ideologi semacam ini bicara memang tentang hidup atau mati. Para pendukung Abbas memang kita kenal sebagai pendukung yang radikal dan berani menghilangkan nyawa seseorang tanpa ampun. Mereka sudah menyerahkan jiwa mereka dan otak mereka
kepada sesembahan yang begitu mengerikan, yakni radikalisme dan pemahaman yang salah tentang agama. Ibu saya bilang, apapun terjadi, kita dalam rumah, jangan keluar. Mau mati terbunuh pun dalam rumah aja matinya. Supaya dunia akan mencatatkan, kalau kamu hilang gak ada yang tahu loh. Bisa fitnah macam-macam, bisa bilang kamu kabur, bisa bilang kamu tenggelam, macam-macam versinya. Dan yang di atas segala ketakutannya, Ahok merasa bahwa dirinya melakukan kebenaran dan ia bangga bisa ada di dalam kehidupan yang begitu mengerikan di bawah ancaman pendukung Abbas. Sedikit pun tidak ada penyesalan yang di dalam jiwa Ahok terkait keputusannya dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan perikemanusiaan. Dan ketika itu sudah bicara tentang kebenaran, maka hajar terus tanpa berhenti dan teruslah tegar di dalam setiap penganiayaan yang mungkin terjadi dan yang akan dihadapi oleh Pak Ahok. Saya ngomong, aku nggak pernah nyesel, karena aku tahu aku berdiri untuk kebenaran dan keadilan dan perikemanusiaan. Saya berdiri untuk itu, kecuali saya salah. Kita salah saja nggak boleh menyesali yang sudah lewat. Apalagi kita yakin kita nggak salah, apalagi keputusan yang saya ambil berdasarkan keyakinan saya. Kalau kita nyesel sama orang, marah, nggak mau memaafkan, sesek ini rasanya. Sama ini panas banget. Makanya saya bilang, kamu kalau nggak memaafkan orang, kamu masih tetap marah, itu kamu yang sakit sendiri. Jadi saya di dalam tahanan itu saya pikir, waduh, ini bersyukur banget ya. Gue bisa setiap hari Senin sampai Jumat dijemur bos, berjemurlah kira-kira. Setiap hari bisa olahraga, setiap hari tidur 8 jam. Jam 10 malam wajib tidur kan? Makan tepat waktu, sebelum jam 6 sudah selesai makan, jadi jam 10 tidur, 4 jam kosong perut kita. Wah, ada one pack, lurus perut lah kira-kira. Makanya saya bilang, kalau saya bilang gak takut, kamu bilang saya sombong lagi. Tapi saya cuma bilang saya bisa tidur dengan nyenyak. Memang terbukti saat ini Ahok sudah bisa tidur nyenyak dan di sisi lain ada musuhnya yang sekarang khawatir karena kasusnya sudah begitu mencoreng nama baiknya. Karma Ahok nyata bukan? Begitulah karma-karma. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.